Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8A, B, C, D, mapel fisika yang Bu Desi pegang. Anak-anakku semuanya, baru pertama kali ini Bu Desi mengadakan tatap muka lewat dunia maya. Kemarin baru Bu Desi kasih materi tentang PPT lewat Google Classroom. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu, tetap semangat. Kegiatan PDR belajar dari rumah harus tetap kalian lakukan karena itu adalah tanggung jawab kalian sebagai siswa. Pelajari dan kerjakan apa saja yang diberikan Bapak Ibu guru. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka di kelas lagi. Anak-anakku, untuk materi kali ini Bu Desi akan memberikan materi. Nanti materi yang akan Bu Desi berikan di dalam Google Classroom. Yang pertama, anak-anakku kelas 8, nanti silakan klik daftar hadir dulu, ya. Klik daftar hadir seperti biasa. Ya, dalam bentuk ini Bu Desi buat dalam bentuk menggunakan Office 365. Nanti kalian tinggal masuk aja seperti biasa, mengisi form yang sudah Bu Desi berikan. Terus di bawahnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini silakan dijawab dengan jujur karena ini merupakan penilaian sikap spiritual dan sosial yang harus kalian berikan ke Bu Desi. Dijawab yang jujur, tidak usah dibuat-buat. Terus di sini nanti yang terakhir ada namanya link, ya, link join ke grup. Silakan klik sesuai dengan kelas kalian masing-masing, ya. Silakan klik. Oke, lanjut lagi. Untuk daftar hadir sudah. Untuk kuisis nanti silakan kalian juga klik kuisis link yang Bu Desi berikan. Nanti instruksi dari kuisis akan Bu Desi berikan di instruksi pada Google Classroom. Sekarang untuk materi pada kelas 8 ini Bu Desi sajikan dalam bentuk suwe. Ya. Bentar. Nah, ini Bu Desi memberikan materi tentang gaya, ya. Gaya. Nah, materi yang akan Bu sampaikan pengertian gaya, mengukur gaya, resultan gaya, gaya berat, jenis gaya, cara melukis gaya, dan gaya gesek. Next lagi, pengertian gaya, ya. Gaya itu bisa diartikan sebagai, contohnya kita mendorong buku, kita menarik benda, atau kita mengambil pegas dari bolpen, itu juga termasuk. Gaya yang diberikan suatu benda menyebabkan perubahan kecepatan, bentuk, volume, dan arah. Gaya disebutkan dengan F, force, ya. Force ini contoh gambar mobil yang sedang mogok didorong, ya, didorong itu memberikan gaya. Oke, berdasarkan kontak benda yang dikerjakan, yang dikenai, gaya dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh, ya. Gaya sentuh itu mengenai permukaan benda langsung, contoh gaya otot, mendorong mobil, gaya gesek, gaya gesekan pada lantai. Sepatu kita itu setiap hari kita berjalan memakai sandal maupun tidak, itu kita juga mengalami yang namanya gaya gesek. Gaya pegas, gaya tak sentuh, itu gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan benda. Itu ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik. Nah, contoh persoalan di bawah ini perhatikan. Gaya tarik yang dilakukan pada gerobak. Menarik gerobak. Gaya gesek ban mobil yang sedang berjalan. Gaya tendang ketika menendang bola. Gaya gravitasi bumi yang bekerja itu menyebabkan semua benda yang jatuh itu pasti ke permukaan bumi. Terus ada gaya tarik atau gaya tolak pada magnet.
Jika magnet itu senama, dia akan tolak-menolak. Jika tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Coba kamu cari peristiwa yang ada di sekitar kalian yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya. Selanjutnya, untuk mengukur gaya, ini alat ukur gaya. Alat ukur gaya ini namanya neraca pegas ya. Neraca pegas yang bekas ditunjuk ini. Untuk mengukur gaya, satuan dari gaya itu Newton. Ya, Newton. Alat ukurnya namanya neraca pegas atau nama lainnya dinamometer ya. Gaya 1 Newton itu artinya besar gayanya yang diberikan kepada benda bermassa 1 kilo bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Melukis gaya itu termasuk besaran vektor. Besaran vektor karena mempunyai besar dan arah. Ciri khas dari besaran vektor itu mempunyai besar dan arah. Ya. Untuk panjang anak panah, ya, di gaya itu biasanya digambarkan dengan anak panah. Ini misalkan, ya, panjang 4 cm, jika 1 cm-nya mewakili 1 Newton, berarti 4 cm itu totalnya 4 Newton, seperti itu. Nah, ini contoh gambar gaya yang searah, arah kanan semuanya. Nah, resultan gaya. Resultan gaya yang bekerja yang sama arah itu saling menguatkan. Tetapi jika yang berlawanan arah itu saling melemahkan. Itu artinya jika dia itu searah, maka resultan gayanya itu akan dijumlahkan ya. Nih, R resultan gaya, F1 ditambah F2 dan seterusnya. Berapa gaya yang bekerja. Tapi kalau yang berlawanan arah, resultan gayanya F1 dikurangi F2. Jadi tergantung besarnya arah gaya yang berlawanan itu ada berapa. Nah, keseimbangan, kesetimbangan. Ini contoh gaya gerak dengan gaya gesek. Ini orang bersepeda, dia melakukan gaya gerak ke depan dengan mengayuh rodanya, mengayuh pedalnya, tapi dia juga bekerja dengan gaya gesek. Karena kalau jika tidak ada gaya gesek, orang bersepeda itu pasti dia akan tergelincir. Ya, makanya gaya gesek selalu mengikuti gaya benda itu bekerja atau bergerak. Next. Nah, jumlah dua gaya yang saling berlawanan arah. Itu nanti, nih contohnya ini juga. Ini gayanya bergerak ke depan, gaya geseknya ke belakang. Jadi, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gaya. Bagaimana jika sepeda itu direm? Ya, bagaimana jika sepeda itu direm? Maka sepeda jika direm, maka gaya tarikan atau dorongan pada karet pelek itu dia akan mengalami gesekan sehingga bersentuhan sehingga menyebabkan terjadinya gesekan antara dua gaya yang berbeda di antara gaya gerak dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu yang dapat menguntungkan. Itu satu. Ketika kita berjalan di atas tanah, kita merasa nyaman. Jika tidak ada gaya gesek, kita pasti akan jatuh dan tergelincir. Yang kedua, gaya gesek antara ban mobil dengan jalan. Ya. Jika tidak ada gaya gesek, pasti kita akan tergelincir, bahkan mobil akan saling bertabrakan. Gaya gesek dimanfaatkan pada rem kendaraan. Ya, karena untuk mengurangi gerak pada kendaraan. Jadi, jika kecepatannya berlebih, remnya itu bisa pakem. Nah, kerugian gaya gesek yang pertama adalah jika pada mesin mobil itu menimbulkan panas yang berlebih sehingga menyebabkan mobil mesin itu cepat rusak atau cepat aus. Ban mobil juga cepat menipis. Ya. Kalau untuk air laut dengan kapal laut itu bisa menghambat gerak laut
untuk mengatasinya itu dibuat lancip sehingga apa? Dapat memperkecil gaya. Sekarang gaya berat. Apa itu perbedaan massa dan berat? Kalau massa itu termasuk besaran pokok, satuannya kilogram, termasuk besaran skalar, diukur dengan neraca, satuannya SI. Tapi kalau berat itu satuannya Newton, termasuk besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Terus mempunyai satuan Newton. Nah, ini adalah untuk mencari besarnya berat atau disimbolkan dengan W kecil, yaitu besarnya massa M dikali besarnya percepatan gravitasi. Ya, nih. Nah, ini adalah anak-anakku. Di sini nanti kalau W sama dengan M kali G, berarti kalau mencari besarnya massa, berarti ya tinggal W dibagi G. Kalau mencari besarnya G, percepatan gravitasi, ya G sama dengan W per M, seperti itu. Begitu anak-anakku, untuk kelas 8, materi yang Bu Desi sampaikan pada hari ini, silakan untuk dipelajari lagi. Dan hari ini silakan isi link absensinya, kerjakan isian dari Bu Desi. Yang kedua, kerjakan kuisis. Yang ketiga adalah kalian silakan pelajari materi yang Bu Desi sampaikan pada hari ini. Sekian materi yang Bu Desi sampaikan tentang gaya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, silahkan kerjakan kuisis dengan cara tidak usah ditulis di buku, langsung dikerjakan secara online. Nanti hasil akan terekam ke Bu Desi secara online juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, hidup yang sehat, sehat selalu.